Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola ketiga, yakni menggunakan silah jumlah dzarfiyah atau syibhul jumlah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review kembali materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, huwa muslimun. Huwa sebagai mubtada, muslimun sebagai khobar yang menerangkan mubtada. Dia seorang muslim. Kemudian rumus dari jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Yang pertama adalah isim plus isim, mubtadanya isim, khobarnya isim. Pola kedua isim plus fi'il, mubtadanya isim dan khobarnya fi'il. Dan pola ketiga isim plus harful jar atau dzaraf makan. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah al-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Kedua, asmaul isyarah, kata penunjuk. Ketiga, ismul alam, nama benda tertentu. Yang keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi tambahan alif lam. Yang kelima, al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang terakhir, ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, isim yang disandarkan kepada salah satu dari kelima isim ma'rifat di atas. Yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh al-asma al-mausulah atau isim mausul. Selanjutnya, masih ingat ya isim mausul? Apa isim mausul? Isim mausul adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang belum tertentu dan membutuhkan silah yang berupa kalimat atau syibhul jumlah yang jatuh setelahnya untuk menentukan penunjukannya. Macam-macam isim mausul antara lain alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, ma dan man. Untuk laki-laki yakni alladzi, alladzani, alladzina, dan untuk perempuan allati, allatani, allati. Sedangkan untuk li ghairil akil, yakni benda yang tidak berakal, kita gunakan ma. Dan untuk yang lil akil, benda yang berakal seperti manusia, kita gunakan man. Oke ya. Nah, selanjutnya isim mausul membutuhkan silah dalam kalimat. Apa itu silah? Silah adalah jumlah atau kalimat atau boleh syibhul jumlah yang jatuh setelah isim mausul yang mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Perhatikan contoh gambaran isim mausul dan silahnya. Alladzi huwa alimun sabirun. Seorang laki-laki yang dia pandai adalah sabar. Alladzi huwa alimun sebagai mubtada dan sabirun sebagai khobarnya. Nah, huwa alimun sebagai silah ya yang menunjukkan alladzi. Jadi kalau ditanya siapa yang sabar, yakni yang dia pandai ya. Seorang laki-laki yang dia pandai adalah sabar. Nah, silah ini berupa jumlah ismiyah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Contoh kedua, allati hiya alimatun sabiratun. Seorang perempuan yang dia pandai adalah sabar. Nah, silahnya adalah hiya alimatun. Macam-macam silah dalam jumlah yang diawali oleh isim mausul. Yang pertama adalah silah berupa jumlah ismiyah. Contohnya, alladzi huwa alimun aliyun. Seorang laki-laki yang dia pandai adalah Ali. Silahnya adalah huwa alimun. Huwa alimun ini adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh dhamir huwa. Nah, silah yang kedua adalah silah berupa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Contohnya, alladzi jalasa fil masjidi Zaidun. Seorang laki-laki yang telah duduk di masjid adalah Zaid.
silahnya jalasa fil masjidi. Nah, silah yang ketiga yakni silah yang berupa syibhul jumlah ya, atau jumlah dzarfiyah, yakni silah yang berupa huruf jar atau dhorof makan. Contohnya alladzi fil masjidi alimun, seorang laki-laki yang di dalam masjid adalah pandai. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola ketiga, yakni menggunakan silah syibhul jumlah atau jumlah dzarfiyah. Perhatikan contoh berikut. Alladzi fil masjidi sabirun, seorang laki-laki yang di dalam masjid adalah sabar. Silahnya adalah fil masjidi, di dalam masjid. Silah ini adalah silah yang diawali huruf jar ya, atau berupa syibhul jumlah. Alladzi fil masjidi sabirun. Kalau dua maka menjadi alladani fil masjidi sabirani. Silahnya tidak berubah. Jika banyak laki-laki, alladzina fil masjidi sabiruna. Beberapa laki-laki yang di dalam masjid adalah sabar. Nah, sedangkan perempuan kalimatnya adalah allati fil masjidi sabiratun. Seorang perempuan yang di dalam masjid adalah sabar. Jika dua, allatani fil masjidi sabiratani. Dua orang perempuan yang di dalam masjid adalah sabar. Dan jika banyak, allati fil masjidi sabiratun. Banyak perempuan yang di dalam masjid adalah sabar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Kali ini silahnya kita ganti dengan syibhul jumlah yang lain. Kalau tadi kita gunakan fil masjidi, kali ini kita gunakan contoh lain. Misalnya, alladzi amamal madrasati alimun. Seorang laki-laki yang di depan sekolah adalah pandai. Silahnya amamal madrasati. Nah, jika dua orang maka menjadi alladzani amamal madrasati alimani. Dua orang laki-laki yang di depan sekolah adalah pandai. Jika banyak laki-laki maka menjadi alladzina amamal madrasati alimuna. Jika perempuan, allati amamal madrasati alimatun. Jika dua, allatani amamal madrasati alimatani. Dan jika jamak, allati amamal madrasati alimatun. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Kita ganti dengan silah yang lain atau khobar yang lain. Contohnya, alladzi fil masjidi shadiqun. Kali ini kita ganti khobarnya. Seorang laki-laki yang di dalam masjid adalah jujur. Alladzi fil masjidi shadiqun. Silahnya adalah fil masjidi. Jika dua orang maka menjadi alladzani fil masjidi shadiqani. Dua orang laki-laki yang di dalam masjid adalah jujur. Jika banyak, alladzina fil masjidi shadiquna. Jika perempuan kalimatnya menjadi allati fil masjidi shadiqatun. Jika dua, allatani fil masjidi shadiqatani. Jika banyak, allati fil masjidi shadiqatun. Sekarang kita masuk ke contoh umum dari jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola ketiga. Perhatikan beberapa contoh jumlah ismiyah yang diawali isim mausul berikut. Kali ini kita gunakan silah yang berbeda dan khobar yang berbeda. Contoh yang pertama, alladzi fil masjidi muslimun. Seorang laki-laki yang di dalam masjid adalah seorang muslim. Silahnya adalah fil masjidi. Contoh kedua, alladzi fil fasli talibun. Seorang laki-laki yang di dalam kelas adalah murid. Silahnya fil fasli, diawali huruf jar. Contoh ketiga, alladzi amamad dukani tajiron.
seorang laki-laki yang di depan toko adalah pedagang. Silahnya amamad dukani, diawali dzaraf makan. Sekarang kita ke bentuk muannas atau perempuan. Kalimatnya allati fil masjidi muslimatun, seorang perempuan yang di dalam masjid adalah muslimah. Silahnya fil masjidi. Contoh kedua, allati fil fasli talibatun, seorang perempuan yang di dalam kelas adalah murid perempuan. Silahnya fil fasli. Dan contoh ketiga, allati amamad dukani tajiratun, seorang perempuan yang di depan toko adalah pedagang. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Alladzi fil mazra'ati fallahun, seorang laki-laki yang di ladang adalah petani. Silahnya fil mazra'ati, diawali huruf jar. Kedua, alladzi janibal babi harisun, seorang laki-laki yang di samping pintu adalah penjaga. Silahnya janibal babi, diawali dzaraf makan. Alladzi wara'al matbakhi khadimun, seorang laki-laki yang di belakang dapur adalah pembantu. Silahnya wara'al matbakhi. Sekarang kita ke bentuk muannas atau perempuan. Allati fil mazru'ati fallahatun, seorang perempuan yang di ladang adalah petani. Silahnya fil mazru'ati. Kedua, allati janibal babi harisatun, seorang perempuan yang di samping pintu adalah penjaga perempuan. Ketiga, allati wara'al matbakhi khadimatun, seorang perempuan yang di belakang dapur adalah pembantu perempuan. Bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke insya pasif sebagai latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang laki-laki yang di sekolah adalah guru. Kedua, seorang perempuan yang di masjid adalah murid. Ketiga, seorang laki-laki yang di samping jalan adalah penjual. Keempat, seorang perempuan yang di belakang pasar adalah munafik. Kelima, seorang laki-laki yang di depan rumah adalah soleh. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kali ini kita gunakan kalimat berbentuk berbeda. Kali ini jumlahnya ada 2 dan banyak untuk orangnya. Kalimat yang pertama, 2 orang laki-laki yang di sekolah adalah guru. Kedua, 2 orang perempuan yang di masjid adalah murid. Ketiga, banyak orang laki-laki yang di samping jalan adalah penjual. Keempat, banyak orang perempuan yang di belakang pasar adalah munafik. Dan kelima, 2 orang laki-laki yang di depan rumah adalah soleh. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, seorang laki-laki yang di dalam kantor adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, alladzi fil idarati sabirun. Ba, alladzi amamal idarati sabirun. Jim, alladzi wara'al idarati sabirun. Dal, alladzi janibal idarati sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang perempuan yang di samping masjid adalah solehah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, allati fil masjidi salihatun. Ba, allati janibal masjidi salihatun. Jim, allati amamal masjidi salihatun. Dal, allati wara'al masjidi salihatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, alladzi janibas syari'i sabirun. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, alladzi,
ba janiba, jim asyari'i, dal sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, allati fil fasli alimatun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: alif, seorang perempuan yang di dalam kelas adalah pandai. Ba, banyak orang perempuan yang di dalam kelas adalah pandai. Jim, dua perempuan yang di dalam kelas adalah pandai. Dal, seorang laki-laki yang di dalam kelas adalah pandai. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim mausul? Alif, hadza muslimun. Ba, al-muslimu salihun. Jim, fil maidani jamilun. Dal, allati fil masjidi salihatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah diawali isim mausul dengan sila sibhul jumlah atau pola ketiga? Alif, alladhi yajlisu fil baiti sabirun. Ba, alladhi huwa sadiqun fil qawli jamilun. Jim, alladhi qara'al qur'ana sabirun. Dal, alladhi fil fasli sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, banyak laki-laki yang di dalam masjid adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi: alif, alladzi fil masjidi sabirun. Ba, alladhani fil masjidi sabirani. Jim, alladzina fil masjidi sabiruna. Dal, allati fil masjidi sabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, seorang perempuan yang di dalam kelas adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi: alif, alladzi fil fasli sabirun. Ba, allati fil fasli zakiyatun. Jim, alladzi fil fasli sadiqun. Dal, allati fil fasli sabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang perempuan yang di dalam kamar adalah solehah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi: alif, allati fil ghurfati salihatun. Ba, allati fil matari salihatun. Jim, allati fis suqi salihatun. Dal, allati fil baiti salihatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, alladzi fis suqi bai'un. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: alif, seorang laki-laki yang di dalam pasar adalah penjual. Ba, dua orang laki-laki yang di dalam pasar adalah penjual. Jim, para perempuan yang di dalam toko adalah penjual. Dal, seorang laki-laki yang di dalam hotel adalah pelajar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.